Halo Pisces, apa kabar? Semoga kalian semua bahagia, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di channelku, di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang true love ya, tentang cinta sejati yang akan datang padamu di tahun 2025 ya. Cerita cinta ini menutup cerita cinta kita di Februari 2025 ya. Nanti kita cerita lagi di bulan-bulan selanjutnya, tapi karena ini bulan penuh cinta jadi aku agak banyak nih readingan tentang cinta ya. Dan ini general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya, dan ini hanya prediksi dan ini fun reading. Kemudian energinya juga bisa vice versa ya. Jadi bijak-bijak kalian menyikapinya, kemudian ambil saja pesan baiknya, jadikan antisipasi atau mewaspadai untuk hal-hal yang memang kurang baik seperti itu ya. Nggak usah diambil hati, nggak usah jadi kepikiran, kita enjoy aja di sini. Kemudian kalau memang ini bukan energi kalian, tinggalkan readingan ini ya. Bisa jadi readingan kalian ada di tempat lain karena bisa jadi energi kalian nggak ketarik sama aku di sini gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat seperti biasa aku sudah shuffle, kita mau lihat seperti apa cinta sejati yang akan datang kepada kamu. Di sini kamu punya 4 kartu tarot. Five of Pentacles, King of Pentacles, kemudian Ten of Wands, kemudian ada King of Swords. Ketika cinta sejati ini datang kepada kamu ya, ini bisa vice versa ya. Seseorang ini seperti sedang ada permasalahan dalam keuangannya dia gitu ya. Dia sedang ada sesuatu hal yang menjadi bebannya dia, beban tanggung jawab. Apakah dia memiliki hutang misalnya, ataukah mungkin usahanya sedang jatuh. Mungkin dia harus membayar kewajiban-kewajiban yang banyak, tetapi kemampuan dia pada waktu itu terbatas gitu ya. Jadi di awal hubungan ini aku melihatnya bisa jadi justru kalian para Pisces merasa simpati kepada orang ini gitu ya. Bukan berarti dia minta pertolongan kepadamu, bukan. Tetapi bisa jadi ini orang dekat atau mungkin orang satu kantor, satu aktivitas, kamu sudah tahu orang ini sehingga kamu tahu permasalahan orang ini dan kamu merasa simpati gitu ya. Kamu merasa kasihan dengan orang ini ketika dia terbelit suatu masalah, terbelit suatu uh, hutang mungkin, pinjaman atau apapun. Aku melihatnya di sini karena berkaitan dengan uang ya, persoalan yang dia hadapi ini, dan kamu merasa simpati dan kamu ingin membantu dia gitu ya. Kayaknya seperti tentang uang ketika kamu bertemu dengan orang ini gitu ya. Dan bukan berarti terus kamu membantu dia dalam memberikan pinjaman juga membantu seperti itu, enggak ya. Tapi kamu di sini seperti mensupport gitu, mendukung dia sebagai sahabat, sebagai teman gitu di awalnya ya. Tapi kemudian seseorang ini bisa bangkit, aku melihatnya ya, seseorang ini bisa bangkit dari saran-saran, pandangan yang kamu berikan. Dia bisa keluar dari kesulitan, kemudian dia juga bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dia gitu ya. Di depan kamu dia bisa lebih percaya diri, dia justru simpati sama diri kamu gitu di awal-awal ketika kamu memberikan dukungan yang tanpa pamrih, sebagai sahabat, sebagai teman, kayak begitu ya. Kemudian di sini aku juga melihat memang Pisces kalian itu orang yang mampu ya mengelola keuangan, mampu mengelola sumber daya apapun yang kalian miliki itu dengan bijaksana. Nah, kemampuan kamu inilah yang kamu itu orangnya hidupnya stabil. Keamanan finansial kamu itu cukup baik. Sehingga itulah yang bisa kamu tularkan kepada seseorang ini. Apa yang kamu miliki yang selama ini menjadi proses kamu sehingga kamu bisa tetap kuat dalam hal finansial, kamu tetap bisa menjaga keuangan kamu dengan stabil, itu yang kamu tularkan kepada orang ini. Sehingga itu menjadi semangatnya dia untuk maju, menjadi semangatnya dia untuk keluar dari permasalahan ini gitu. Ya. Uh, Bisa jadi ya teman-teman Pisces, ini permasalahannya bisa juga di luar keuangan ya, bisa juga masalahnya dia bermasalah dengan orang tuanya misalnya gitu ya, bermasalah dengan keluarganya seperti itu ya, dan kamu itu datang sebagai penolong, sebagai penasehat
gitu ya. Kalian berikan pendapat, berikan petuah-petuah seperti itu yang membuat dia bisa bangkit ya, karena kamu stabil, kehidupan kamu itu stabil. Baik dalam keuangan, dalam kehidupan ke keluarga kamu, dalam pekerjaan, dalam apapun itu kamu cukup stabil gitu ya. Kemudian di sini aku melihatnya di sini ada Ten of Wands ya. Kamu tuh nggak segan-segan memang membantu orang ini gitu ya. Apapun yang menjadi permasalahan orang ini, kamu mau membantu, kemudian kamu berusaha untuk ayo deh sama-sama yuk kita bahu membahu membantu apa yang bisa apa yang mampu aku lakukan, apa yang bisa aku berikan untuk kamu untuk mengatasi kesulitan kamu, aku akan bantu gitu ya. Jadi kamu itu orangnya, aku melihatnya juga orang yang bijaksana, orang yang murah hati seperti itu ya. Terus kemudian kamu juga membuat keputusan itu tuh tepat, sehingga orang ini juga sangat simpati sama kamu ya. Di awalnya itu memang sangat simpati ya, karena kamu tuh bisa membantu dia keluar dari permasalahan tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian aku melihatnya juga ketika kamu bisa membantu orang ini mampu mengatasi tantangan, kemudian orang ini akhirnya seseorang ini keluar dari kesulitannya dan dia bisa kembali bangkit, dia bisa bangun lagi dirinya, kemudian dia bisa berpikir logis lagi, dia bisa menciptakan ide-ide baru lagi, kemudian dia bisa membuat keputusan yang tepat seperti itu ya. Dan cinta sejati kamu itu sepertinya akan lahir dari sana ya, dari kebersamaan kamu ketika kamu terus mengatasi permasalahan dengan orang ini gitu, berawal dari suatu persahabatan, pertemanan, di mana kalian saling bahu-membahu gitu ya, apa yang menjadi kesulitannya, apa yang menjadi kesulitan kamu, kamu saling support, saling dukung, sampai pada akhirnya kalian sama-sama berpikir bahwa kayaknya dia deh nih yang layak buat aku, kayaknya memang kita ditakdirkan bersama deh, karena kita bisa sama-sama saling memberikan solusi, kita bisa sama-sama keluar dari permasalahan yang kita hadapi, kita bisa saling dukung, saling percaya, saling membuka diri gitu ya. Nggak ada gitu yang rahasianya dia itu kamu omongin ke orang lain, atau misalnya dia ngomongin kamu ke orang lain, ya kalian berdua fokus pada permasalahan itu dan saling mendukung, sehingga tanpa terasa kalian seperti saling ketergantungan gitu ya, saling bergantung. Ketika kamu memiliki masalah, kamu akan cerita sama dia. Ketika dia punya masalah yang sulit, kamu percaya juga kepada orang ini untuk membantu, paling nggak mengeluarkan unek-unek, bisa untuk tempat kamu mencurahkan isi hati kamu, seperti itu ya. Sehingga aku melihatnya pada akhirnya kalian akan bersama ya, karena persahabatan yang saling mendukung tersebut gitu. Kemudian kalau dilihat apa kira-kira seseorang yang akan menjadi cinta sejati kamu itu aktivitasnya gitu ya. Aku melihatnya dia itu seseorang yang bisa jadi juga berkaitan dengan uang, masalah keuangan ya, apapun itu, apakah dia kerja di bank, kerja di BPR, kerja sebagai analis keuangan, akuntan, manajer keuangan seperti itu ya, yang ada hubungannya dengan keuangan. Kemudian aku juga melihat di sini bisa jadi atau ini adalah diri kamu, dia adalah seorang pengusaha gitu. Kemudian dia wira swasta atau pengusaha, kemudian dia juga aktivis, aku melihatnya ya. Ada di sini seorang aktivis, bisa juga dia terjun dalam dunia politik ya. Sehingga begitu banyak permasalahan yang harus dia hadapi di sini. Kemudian di sini ada juga orang yang pekerjaannya itu memerlukan kemampuan berpikir yang logis ya, membuat keputusan yang tepat. Misalnya dia itu ilmuwan ya, peneliti misalnya gitu. Kemudian dia adalah lawyer ya, yang kerjanya itu melakukan analisa yang tepat, seperti itu aku melihatnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat mengapa seseorang ini begitu tertarik, begitu jatuh cinta kepada kamu ya. Di sini ada triumph, kemudian di sini ada imagination, kemudian di sini ada marriage,
Kemudian di sini ada reservation. Oke, dengan triumph itu kan suatu kemenangan ya, di mana dia bisa merasakan ketika dia bersama kamu, dia bisa menang, dia bisa keluar dari permasalahannya yang pelik, permasalahan yang selama ini tidak tahu dia harus selesaikan dari mana dulu gitu ya. Jadi dia merasa bahwa bersama kamu dia mampu mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, mendapatkan jalan keluar. Dia bisa keluar dari tantangan, bisa keluar dari persoalannya, dia bisa mengatasi berbagai hambatan di dalam hidupnya. Kayak gitu ya. Kamu membantunya dengan sungguh-sungguh, kamu membantunya tanpa pamrih, kayak begitu ya. Kemudian di sini juga ada imagination ya, ada imajinasi. Dia melihat kamu itu orang yang bisa memiliki pikiran-pikiran yang kreatif, yang tidak terpikirkan oleh dia, di mana dia masih bingung untuk menyelesaikan permasalahan dia gitu ya, kamu memiliki jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu menurut dia yang tidak pernah dia pikirkan. Jadi kamu itu sangat bijaksana, kamu cerdik, kamu mempunyai jalan keluar yang ide-ide yang sangat baik ya di matanya dia, sehingga itu menginspirasi dia, sehingga dia salut, hormat gitu ya sama kamu, bagaimana kamu bisa membantu dia keluar dari segala persoalan tersebut. Kemudian di sini ada pernikahan ya. Ya dia merasa bahwa kamu orang yang layak ya, orang yang layak untuk menjadi pasangannya dia, orang yang mampu bisa, karena dia sadar ya bahwa hidup ini akan penuh dengan sandungan, tantangan, masalah itu akan terus ada ya, besar kecilnya itu pasti ada. Dan dia percaya bahwa bersama kamu dia bisa melewati jalan-jalan tadi, jalan berbatu itu bisa kalian lewati gitu. Kamu akan kuat bersama dengan orang ini gitu. Jadi dia merasa bahwa kamu layak untuk diajak hidup bersama gitu ya, untuk menikah kah, atau untuk uh, mempercayai hal-hal untuk masa depan. Itu dia yakin banget bersama kamu masa depan itu akan berhasil, akan cerah, akan sukses bersama kamu gitu. Kemudian di sini ada reservation, ada reservasi. Di sini dia melihat kamu mampu menghargai setiap waktu yang ada gitu ya. Terus kemudian kamu tuh orangnya juga enggak pamrih ya. Jadi kamu memberikan waktu kamu, kamu memberikan bantuan kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dia, itu tuh kamu melakukannya itu dengan tulus gitu ya. Dan kamu juga menghargai orang ini, tidak memandang dia jadi rendah, memandang dia jadi kayak ih ini orang kok banyak banget sih masalahnya, misalnya kayak gitu, itu enggak gitu ya. Jadi di sini memang kamu orangnya itu mampu melihat, menunggu, ya udah nih aku kasih solusi nih buat kamu gini-gini, coba kamu cobain. Ya udah, Pisces tungguin nih, tungguin sampai mendatangkan hasil gitu ya. Dia tuh nggak marah-marah gitu. Misalnya kamu sih udah dikasih tahu, ayo dong cepet-cepet kayak begitu gitu ya. Dia orangnya itu sabar menunggu karena dia percaya seseorang itu memiliki kemampuan, memiliki batasannya masing-masing gitu ya. Yang penting aku udah kasih pendapat nih, tinggal kamu nih solusinya gimana, kamu jalaninnya gimana nih gitu ya. Dan dia sangat menghargai proses tersebut gitu. Pisces ini menghargai proses gitu ya, yang nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting mencapai tujuan gitu. Dan itu membuat dia kagum kepada Pisces gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya Pisces tentang apa yang perlu Pisces lakukan agar cinta sejati kamu ini segera mendekat, segera datang kepada kamu gitu ya. Di sini ada Mercury, message, travel, dan communication. Kemudian di sini ada Twin Flames. Kemudian di sini ada self care dan energi. Mercury ya, planet Mercury itu planet komunikasi. Jadi di sini kamu diminta untuk, kalau misalnya kamu ingin seseorang ini datang ya, jaga baik-baik komunikasi kalian ya. Lakukan komunikasi, gunakan percakapan yang baik. Lihat seseorang itu
kondisinya sedang seperti apa. Nggak semua orang itu pada saat itu moodnya itu baik misalnya gitu ya. Jadi kamu harus memperhatikan betul apa kalimat kata-kata yang kamu keluarkan. Ketika kamu maksudnya bercanda, padahal seseorang ini moodnya lagi nggak bagus, ternyata dia jadi tersinggung, jadi salah paham. Jadi perhatikan betul komunikasi kamu dengan orang lain, apa yang ingin kamu ucapkan ya, kamu harus bisa memahami perasaan orang lain di sini. Kemudian di sini juga kamu diminta untuk jangan ragu untuk kamu misalnya ingin berkomunikasi, kamu ingin misal kamu udah suka nih sama seseorang gitu ya, Pisces, ya nggak apa-apa. Jangan karena kamu tak kan orangnya nih pendiam nih, lebih cenderung Pisces ini tuh pendiam, anteng gitu ya, slow. Terus kemudian dia takut salah orangnya. Nggak apa-apa Pisces ya, ketika kamu memang menyukai orang ini, kirimkan message, kirimkan pesan. Kamu memulai sesuatu nggak masalah sepanjang kata-kata kamu itu baik, sepanjang kata-kata pesan-pesan yang kamu kirimkan itu positif, yang standar-standar aja gitu, nggak usah langsung menyatakan, ajak dulu obrolan biasa gitu, kamu lihat dulu reaksinya. Kalau memang dia lama ngebalesnya atau ngebalesnya juga cuma sepatah-sepatah, ya udah tinggalkan, berarti dia memang tidak tertarik dengan diri kamu ya, jangan teruskan dulu gitu, mungkin nanti lain kali lagi. Kalau kamu donder terus, kamu terusin pesan seperti itu, justru orang tersebut akan lari, dia akan kesel gitu. Ya ini udah tahu aku nggak suka, ngapain sih begini terus, malah nanti kamu diblok kayak begitu ya. Jadi hati-hati ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini kamu juga diminta untuk travel, dalam arti lebih banyak lakukan perjalanan ya, apapun itu, maksudnya gini, liburan kah, bertemu banyak orang kah, terus kemudian kamu harus bergabung dengan satu komunitas, misalnya kayak begitu ya. Kalau misalnya kamu sesekali kamu pergi ikut suatu trip, perjalanan dengan travel seperti itu, kamu akan bertemu dengan orang-orang baru ya. Di sana kamu akan lebih membuka lagi uh, wawasan kamu lebih luas lagi, pertemanan kamu lebih banyak lagi. Di sana akan ada kemungkinan-kemungkinan kamu bisa bertemu dengan seseorang yang tepat untuk kamu, gitu ya. Kemudian di sini ada twin flame ya. Dengan twin flame di sini aku melihatnya kamu harus memperhatikan benar-benar ya koneksi kamu dengan seseorang, karena sepertinya di sini memang kamu akan bertemu dengan twin flame kamu. Jadi jangan dulu mudah langsung happy dulu ketika seseorang ini dekat sama kamu, misalnya ini udah yakin nih gitu ya, jangan mudah percaya seperti itu, tapi selami lebih dalam, karena memang di sini seharusnya kamu akan terkoneksi dengan twin flame kamu gitu ya, yang satu energi sama kamu, orang yang memiliki koneksi yang kuat sama kamu di sini ya. Jadi perhatikan betul ketika kamu bertemu dengan seseorang ini, cocok nggak sih nih auranya, sama nggak sih nih kalau aku ngomong gini dia nyambung nggak sih. Kalau misalnya nyambung itu berarti koneksi kalian kuat ya, karena ada orang yang kalau diajak ngomong juga nggak nyambung, atau diajak ngomong bercanda dia marah, seperti itu harus kalian perhatikan benar ya. Karena ketika kita itu memiliki koneksi yang sama, itu biasanya kita akan sama gitu, dia akan ngerti nih, oh nih orang maksudnya bercanda kok gitu, jadi dia jawabnya juga bercanda. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, ketika kamu ngomongnya maksudnya bercanda gitu ya, dia menerimanya tuh dengan serius gitu. Jadi perhatikan ya, apakah memang orang ini memiliki energi yang sama dengan diri kamu gitu. Jangan mudah dulu tertarik, jangan mudah dulu menjatuhkan hati pada seseorang, lihat dulu baik-baik. Kemudian di sini ada self care dan dia ada energi. Jadi kamu diminta di sini energi kamu itu cintai dulu, perhatikan dulu diri kamu sendiri ya. Sebelum kamu terkoneksi dengan orang lain. Jadi seimbangkan dulu energi kamu sendiri nih ya. Kamu lepasin dulu nih energi-energi negatif kamu yang masih ada, apapun itu, kekesalan, kebencian, dendam, masa lalu, kemudian pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran hanya akan menyusahkan diri kamu sendiri, lepaskan dulu ya. Ketika kamu memiliki cukup energi baik, maka kamu akan lebih mudah untuk menarik, lebih mudah lagi untuk
mensinkronkan diri kamu dengan seseorang, seperti itu ya, kamu akan lebih mudah terkoneksi dengan seseorang yang tepat untuk, diri kamu ya. Jadi itu sangat penting keseimbangan energi di dalam diri kamu untuk kamu, terkoneksi, untuk kamu beraktivitas dengan orang lain, seperti itu ya. Dan ini akan, kalau kamu ketika terkoneksi dengan orang dan itu membawa kamu merasa bahagia, kamu merasa nyaman, kamu merasa aman, kamu merasa bahwa orang ini membawa aura yang baik, membawa pengaruh yang baik kepada kamu, berarti itu lebih banyak energi positif yang kamu dapatkan juga gitu ya. Jadi perhatikan betul hal-hal ini gitu ya. Oke, kemudian eh, ketika kamu juga misalnya merasa bahwa kamu itu energi kamu sudah cukup ya, jangan ragu-ragu ya untuk terkoneksi dengan orang lain, jangan ragu-ragu untuk membuka diri dengan orang lain ya, seperti di depan ini ya, lakukan perjalanan kah, lakukan aktivitas sosial apapun itu yang kamu sukai, ikuti kursus, ikuti kegiatan-kegiatan yang memang menarik perhatian kamu, apakah itu untuk meningkatkan usaha kamu, apakah itu untuk kesenangan diri kamu sendiri, untuk menyatu dengan alam, bertemu dengan banyak orang, itu sangat perlu buat kamu ya Pisces. Jangan terlalu terus berada di dalam zona nyaman kamu gitu ya. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, bisa jadi nanti juga akan sulit kamu bertemu dengan orang lain gitu, akan sedikit skupnya gitu. Mungkin ya kamu bisa di sini melalui media sosial atau dating application gitu. Tapi kan akan lebih baik kalau kita ketemu secara fisik ya. Kita bisa melihat orang itu secara sebenarnya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pesan dan nasihat cinta dari Oracle Love kamu ya. Di sini ada guilt, don't let guilt get in the way of happiness. Kemudian yang satu lagi ada deeply, look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. Guilty itu rasa bersalah ya, guilt itu rasa bersalah. Di sini kartu ini mengatakan ya, kamu diminta Pisces untuk melepaskan rasa bersalah yang mungkin pernah kamu lakukan, di mana ini akan menghalangi kamu untuk mencapai kebahagiaan, untuk menemukan hubungan baru. Bisa jadi rasa bersalah ini memang terjadi di masa lalu. Mungkin bisa saja terjadi dengan pasangan kamu yang dulu gitu ya. Kamu merasa bersalah, pernah memutuskan dia atau apapun kejadiannya gitu ya. Kamu pernah mengecewakan dia, kamu pernah kecewa atau kamu juga pernah tersakiti. Ini harus kamu lepaskan. Ketika kamu melepaskan ini, kemudian kamu fokus pada diri kamu, pada kebahagiaan dan kesenangan kamu ya, balik lagi ya, kamu harus seneng, kamu harus happy dulu di sini ya, Pisces intinya. Ya, jangan biarkan rasa bersalah ini menghalangi kamu untuk mencapai kebahagiaan dalam hubungan kamu ya. Lepaskan, terus kemudian fokus pada kegiatan-kegiatan kamu, fokus pada pengembangan diri kamu, bahwa kamu juga berhak bahagia, bahwa kamu juga berhak untuk bertemu dengan seseorang yang baik seperti itu. Tetapi kalau misalnya rasa bersalah ini terus berada di pundak kamu, ya itu akan menyulitkan kamu sendiri untuk bertemu orang baru, untuk melangkah lebih jauh karena pikiran kamu masih banyak energi negatifnya gitu ya. Kemudian di sini ada deeply, itu ada mendalam gitu ya. Intinya mendalam. Di sini kamu diminta untuk menemukan tujuan jiwa kamu lebih dalam. Self care ya, relate ya, Pisces ya. Jadi kamu temukan dulu tujuan jiwa kamu yang paling dalam dari diri kamu. Kamu pahami dulu apa yang kamu inginkan. Pahami dulu apa yang kamu butuhkan dalam hubungan ya. Terus kemudian kalau misalnya kamu sudah memahami, kamu tuh sebenarnya pengennya orang yang kayak gimana sih gitu ya. Ketika kamu sudah mengetahui hal itu, maka kamu akan lebih mudah gitu mencapainya karena tujuan kamu itu jelas gitu. Aku tuh maunya orangnya itu yang penting jujur, intinya tuh satu dulu jujur, misalnya gitu ya. Kedua dia rendah hati, misalnya kayak begitu. Ibaratnya ini contoh gitu ya. Jadi kamu diminta di sini lihat lebih ke dalam diri kamu sendiri untuk menemukan tujuan kamu dalam hubungan. Kemudian ya tanya sama diri kamu ya, ngobrol sendiri sama diri kamu, apa sih sebenarnya yang aku inginkan ya. Jangan takut untuk mencari apa yang sebenarnya ada di dalam diri kamu.
Kalau memang kamu merasanya, ih kok keinginanku, misalnya nih contoh ya, aku tuh pengennya ketemu cewek atau cowok yang punya tato misalnya, itu bukan sesuatu yang buruk ya teman-teman, karena itu seni gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang pengennya seperti itu, ya nggak usah merasa, ih kok aku pengennya begitu sih gitu. Ya nggak apa-apa, karena memang itu keinginan masing-masing orang itu beda-beda seperti itu ya. Ya jadi jangan dibunuh, jangan dimatikan apapun keinginan kamu ya, seperti itu ya, kecuali keinginan-keinginan itu buruk ya, misalnya uh, aku pengennya orangnya itu yang keras kepala misalnya kayak begitu ya, itu kan sesuatu yang memang akan menyulitkan kamu sendiri nantinya gitu ya, ya itu tepiskan saja gitu ya. Jadi di sini kamu diminta jangan biarkan rasa bersalah terus menghalangi langkah kamu, kemudian lihat ke dalam lagi, ke dalam diri kamu untuk menemukan uh, tujuan jiwa kamu yang sebenarnya untuk hubungan cinta kamu. Kemudian kamu harus ingat ya bahwa kamu itu harus bahagia dan kamu berhak bahagia, dan kemudian kamu harus mencari sendiri kebahagiaan diri kamu ya. Sebenarnya kebahagiaan sejati itu dari mana sih? Ya dalam diri kita sendiri gitu ya Pisces. Jadi kamu harus mencarinya di dalam diri kamu. Oke. Sekarang kita mau lihat ya, ketika kamu sudah memperhatikan hal-hal ini, apa yang harus kamu siapkan untuk menemukan cinta sejati kamu. Ketika kamu sudah siap, maka kamu akan bertemu cinta sejati kamu. Kira-kira prediksinya kapan ya Pisces akan bertemu dengan cinta sejatinya? Kita mau lihat di sini ya, di tahun 2025 cinta sejati untuk Pisces. Di sini Januari. Bisa jadi beberapa dari kalian sudah bertemu dengan orang ini. Mungkin kalian belum menyadari bahwa ini adalah cinta sejati kamu, ya. Kamu koreksi lagi, kamu lihat lagi, kamu kamu apa ya, dikoreksi itu ini ya, dilihat lagi, dibikin detailnya, bener ya orang ini sesuai dengan keinginan aku, bener nggak ya ini memang orangnya baik, bener nggak ya seperti ini sesuai dengan apa yang aku harapkan, seperti itu ya. Jadi beberapa dari kalian bisa jadi sudah bertemu dengan orang ini. Kemudian ada beberapa yang akan bertemu di bulan September. Kemudian beberapa dari kalian sudah bertemu juga di bulan. Aku melihatnya beberapa dari Pisces justru sudah banyak yang bertemu dengan seseorang yang bisa jadi dia adalah cinta sejati kamu ya. Tinggal kamu meningkatkan. Makanya di sini kenapa bisa muncul merit di sini ya? Untuk Pisces muncul merit. Memang kalian sudah menemukannya sebenarnya ya. Tinggal kalian mencari waktu yang tepat untuk berkomitmen lebih lanjut lagi ya. Oke, kita sekarang mau lihat ya. Apakah zodiaknya ketarik di sini? Di sini ada Leo, kemudian di sini ada Gemini, lalu di sini ada Capricorn, kemudian di sini ada Aquarius, lalu ada Libra, kemudian ada Cancer, kemudian ada Sagittarius, lalu ada Taurus, dan ada Scorpio. Oke, Pisces, aku rasa ini saja yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman Pisces. Semoga bermanfaat. Sehat selalu buat Pisces. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.